Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslimah, walalah habari insyaallah piyahum. Selamat datang di podcast ini. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, seorang aktivis dakwah yaitu Kak Ismi. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Nah, Kak, kan hari ini itu Islam ya di Indonesia sudah terstigma negatifnya. Kalau ada penembakan, kalau ada bom itu selalu apa-apa ini Islam gitu. Nah, apalagi kan saat tahun 2001 ya kalau nggak salah itu ada muncul yang namanya War on Terrorism yang dilancarkan oleh Amerika. Nah, dari situ setiap kejadian yang terjadi itu selalu Islam yang disudutkan gitu. Alhasil contohnya kemarin ya, mungkin baru saja terjadi kasus bom bunuh diri ya di salah satu gereja katedral di Makassar, dan juga ada penembakan ya. Itu Islam yang disudutkan, itu Islam yang salahkan. Nah, ini apakah ini menjadi bagian dari war on terrorism ya, yang sehingga ini menimbulkan ketakutan terbesar dalam hati umat Islam terhadap agamanya sendiri? Itu gimana, Pak? Ya, jadi memang ya kita tahu bahwa sejak 2001 itu, sejak kejadian pemboman di gedung WTC ya, gedung kembar di Amerika itu, muncullah yang namanya orang Barat itu atau orang Amerika itu menunjukkan yang namanya program War on Terrorism, di mana mereka berupaya untuk memerangi terorisme, sehingga War on Terrorism ini terus berkembang hingga sekarang. Dan sekarang itu kita kenal War on Radicalism atau memerangi yang namanya radikalisme. Dan ini pun sering tadi seperti yang Fatra sebutkan tadi ya, bahwa sering targetkan untuk Islam, sedikit-sedikit radikalisme Islam. Yang walaupun ya kita tahu bahwa Islam itu bukan radikal, Islam itu bukan teroris, tetapi ini memang sudah sudah disetting sebelumnya dari orang-orang yang tidak suka dengan namanya Islam, sehingga dari settingan mereka orang Islam itu teroris, orang Islam itu radikal, atau orang Islam itu ekstrim, sehingga membuat kita, bahkan orang Muslim sendiri, tidak hanya orang Muslim, orang lain pun itu anti dengan Islam. Bahkan sampai pada taraf orang Islam itu ya, Islam itu cuma sekedar sholat, puasa, haji, zakat. Kan ya di framing kalau orang yang saking istilahnya yang pakai celana jingkrang, pakai cadar itu, sudah radikal ini, sudah teroris ini. Dan sangat terasa ya. Iya, sangat terasa. Kita lihat bahwa bahkan ada ya statement di media sosial itu mengatakan orang pakai cadar, orang celana jingkrang itu harusnya pindah dari Indonesia, atau memecah belah Indonesia. Dan itu yang memang sudah jadi framing di kita sekarang, sehingga sedikit-sedikit Islam begitu. Jadi memang sudah dari dulu memang sebenarnya yang katanya war on terrorism ini malah kayak semakin war on Islam. Jadi mereka seolah-olah berperang melawan Islam. Jadi memang sudah diagendakan dari dulu seperti itu. Iya ya, memang sangat terasa sekali ya, sudah jadi war on Islam ya, sudah bukan lagi war on terorisme. Apa Islam? Radikal Islam. Ada pemboman sedikit pasti Islam. Tidak mungkin ada bom atau ada ini. Tidak ada orang bilang ini pasti agama lain. Ini tidak pasti Islam. Apalagi mungkin Fatra pernah nonton setiap aksi-aksi, walaupun ini cuma film buatan, itu kan sering diagendakan kayak ada teroris, kayak adegan teroris itu atau adegan pemboman itu ya pasti pemainnya itu pasti jenggotan, pakai sorban, tidak ada yang mata sipit, tidak ada, pasti yang Islam lah begitu. Bahkan mungkin kita lihat pernah ada juga kejadian beberapa tahun lalu itu di salah satu penembakan di Las Vegas kalau tidak salah. Itu memang penembakan membabi buta, bahkan korbannya itu sampai ratusan. Tapi itu hanya dikatakan sebagai kejahatan biasa. Karena apa? Karena yang melakukannya itu bukan orang Islam. Coba kalau yang melakukan orang Islam, pasti itu benar-benar digoreng betul-betul diumumkan, digoreng betul-betul oleh media bahwa ini teroris. Karena apa? Karena dia punya yang melakukan penembakan itu orang Islam. Cuma kebetulan yang melakukan penembakan itu bukan orang Islam, maka ya sudah cepat surut dia punya berita. Cepat sekali surut, padahal korbannya banyak. Nah, itu saking mereka diagendakan atau disetting betul-betul bahwa perang ini bukan melawan terorisme sebenarnya, tapi melawan Islam. Seperti itu. Nah, Kak,
kenapa bisa ya? Kenapa bisa itu Islam yang selalu jadi sasaran gitu? Dan kenapa bisa ya? Kalau kita mau lihat ya, kalau kita lihat lebih dalam tentang kisah, bukan kisah ya, kejadian kemarin ya tentang bom bunuh diri itu, pelakunya itu mengaku bahwa ini adalah bentuk jihad ya, bentuk jihad. Nah, kenapa bisa mereka itu mengatasnamakan oh ini jihad, ini untuk membela agama gitu. Itu kenapa bisa? Ya, jadi kenapa selalu Islam? Karena memang ini sudah sudah katakan tadi, memang sudah diagendakan oleh orang-orang Barat, dalam hal ini orang-orang yang benci dengan Islam. Jadi kita tahu bahwa orang-orang Barat itu tahu akan bangkitnya Islam dan mereka tidak suka itu. Ketika Islam ini mulai bangkit, kedudukan mereka sebagai penguasa dunia itu akan surut. Maka mereka mulai menggunakan agenda-agenda terorisme tadi, yang katanya tadi perang melawan teroris, malah lebih ke perang melawan Islam. Memang karena mereka sudah mencoba untuk menjatuhkan derajat Islam itu sendiri, supaya kita umat Islam yang mungkin ya tidak tahu apa-apa, tidak banyak yang pemahaman Islamnya itu sangat dangkal itu, dia masih awam dengan Islam itu akan takut dengan agama sendiri. Selain itu, mereka juga membuat solusi. Jadi begini, mereka membuat wacana yang namanya terorisme, kemudian ada yang wacana namanya moderasi. Ya, kalau mungkin teman-teman tahu ya tentang moderasi agama. Jadi agama itu tak usah fanatik, nanti jadi teroris, tak usah belajar Islam kafir nanti jadi teroris. Nah, itu yang mereka munculkan, namanya mulai menunjukkan agama yang namanya Islam moderat. Dan ini yang digunakan adalah orang-orang Islam sendiri, dalam hal ini ulama-ulama yang sudah mereka setting untuk mempropagandakan Islam moderat ini. Supaya apa? Kita umat Islam itu hanya paham bahwa Islam itu hanya mengatur ibadah spiritual saja, kayak ibadah salat, puasa, haji, zakat. Cuma itu Islam. Ya, kemudian soal pertanyaan kedua tadi tentang kenapa mereka mengatakan bahwa itu adalah bentuk jihad dengan bom bunuh diri. Sebenarnya itu adalah kesalahpahaman ya dalam memaknai jihad itu sendiri. Sedangkan dalam Islam kan tidak seperti itu. Cuma mereka karena tidak kedangkalan mereka dalam memahami Islam itu, sehingga membuat mereka itu melakukan apapun yang katakan oh ini adalah jihad, orang yang mati di jalan jihad itu mati syahid, tidak perlu ada penghisapan lagi, langsung masuk surga. Sehingga itu memotivasi mereka untuk kita bukan bom bunuh diri dan buat dengan cara se ekstrim itu membunuh diri sendiri. Iya, dan itu menjadi peluang bagi mereka yang benci Islam untuk lebih menakuti orang Islam bahwa Islam itu sebenarnya kekerasan, Islam itu teroris dan sebagainya. Dan itu memang sudah agenda sistemnya mereka seperti itu. Nah, kira-kira apa makna jihad yang sebenarnya itu dalam Islam? Kan tadi kan salah gitu. Ya, yang benarnya gimana? Ya, jadi memang dalam Islam itu sendiri jihad itu dimaknai untuk meninggikan agama kalimat Allah, dalam hal ini membela agama Allah. Jadi jihad itu ada yang perang fisik kayak perang, kemudian ada juga mengorbankan harta, pemikiran dan sebagainya. Itu pun dalam hal membela agama Allah. Jadi itu pun jihad pun itu hanya bisa dilakukan ketika ada daulah Islam atau ada negara Islam. Jadi ketika tidak ada negara Islam itu tidak bisa melakukan jihad. Kayak sekarang kan, iya. Kalau sekarang berarti iya, atas mereka mengatasnamakan untuk melakukan jihad, itu bukan jihad, karena tadi jihad itu hanya bisa dilakukan ketika ada daulah Islam. Dan itu pun ada step-stepnya, ada aturannya. Jadi sebelum melakukan perang itu atau jihad itu, ya daulah Islam itu mengirimkan dulu surat kepada negara kafir misalnya. Kemudian mereka meminta untuk negara kafir ini untuk masuk Islam. Nah, kalau mereka memasuk ya tidak masalah. Kemudian kalau memang mereka menolak, akan dimintai lagi apakah kalau memang tidak mau masuk Islam, jadi harus mau ikut dalam sistem Islam atau diatur dengan aturan Islam tanpa harus memaksa mereka untuk masuk Islam. Tapi mereka berhak dilindungi dalam negara Islam sendiri. Dan itu pun mereka itu harus harus membayar jizyah. Jadi jizyah ini pun dimintai bukan berlaku untuk semua orang kafir, tapi hanya orang-orang tertentu kayak orang kaya, kemudian laki-laki dan lain sebagainya. Tidak diwajibkan untuk orang-orang miskin dan lain sebagainya, seperti itu. Dan mereka pun mendapat hak perlindungan dan wajib dilindungi dalam daulah Islam, walaupun mereka itu bukan orang Islam. Dan yang ketiga adalah ketika mereka menolak dua-duanya, maka itu wajib diperangi. Jadi kalau
tidak mau Mm-mm. masuk Islam dan tidak mau tunduk di Dalam bawah aturan Islam, maka jadi wajib diperangi. Dan itu pun diperangi itu tidak tiba-tiba langsung pergi bom atau tiba-tiba langsung menyerang, tapi mereka ada tadi kayak ada apa ya, ada kesepakatan mau perang di mana harus ada tempatnya. Jadi tempatnya itu tidak di tempat yang ada penduduk atau tempat yang ada tumbuhan, tapi harus di tempat yang betul-betul tidak ada makhluk hidup, tidak ada tidak ada tumbuhan dan sebagainya. Dan itu hanya pihak kayak tentara Islam sama tentara kafir, dan mereka di situ bisa berperang. Dan itu pun berperang pun tidak sembarang membunuh, tidak sembarang menyerang, tapi harus tidak bisa membunuh wanita, kemudian orang tua renta, orang sakit, anak-anak, bahkan para tokoh agama mereka itu tidak bisa dibunuh, hanya orang-orang yang terlibat dalam perang itu. Insya Allah ya, sangat terlihat sekali ya perbedaan yang mana sebenarnya jihad dan yang mana sebenarnya Bukan jihad, yang dibuat-buat. Insya Allah. Jadi gitu ya teman-teman ya, sahabat muslimah. Jadi gitu ya, sebenarnya jihad ya bukan seperti jihad yang dimaknai oleh orang-orang hari ini begitu ya. Jadi di sini sudah terjawab ya, alhamdulillah saya sudah mengundang Kak Ismi di sini ya, alhamdulillah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi terima kasih Kak sudah hadir ya jauh-jauh ke sini, dan terima kasih juga kepada teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast Ting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman dan ke seluruh sosial mediamu. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi yang ada di sebelah situ. Dadah.